Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kita dapat memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Nadia Sitanggang dengan NPM 221110 dan teman saya Almau Sofi 2211021107, Anika Cahya Safitri 2211021117, Agung Hayatul Fikri 2211021082, dan yang terakhir Anissa Zahra Adinda 2251021007. Kami akan memulai presentasi kami yang membahas mengenai memahami dan mengelola perilaku individu yang terdapat pada bab 15. Materi pertama akan dibacakan oleh Almau Sofi. Baiklah, yang pertama itu ada fokus dan tujuan dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior itu orang-orang di tempat kerja. Fokus dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi berfokus pada 3 bidang utama. Pertama, perilaku organisasi, mengamati perilaku individu, meliputi sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Yang kedua, perilaku mengamati norma, peran, pembinaan tim, kepemimpinan, dan konflik. Perilaku organisasi juga mengamati aspek-aspek organisasi, putis, serta praktik sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan dari perilaku organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi. Harus mampu menjelaskan mengapa karyawannya melakukan perilaku tertentu, memprediksi bagaimana karyawan akan menanggap berbagai tindakan dan keputusan, dan juga mempengaruhi perilaku karyawan. Selanjutnya, ada 6 perilaku karyawan yang ditinjau. Yang pertama ada produktivitas karyawan atau employee productivity, yaitu ukuran kinerja atas efisiensi dan efektivitas. Seorang manajer harus tahu faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas karyawannya. Selanjutnya ada ketidakhadiran atau absenteeism, yaitu perilaku tidak datang ke tempat kerja. Apabila karyawan tidak masuk kerja, hal tersebut akan merugikan perusahaannya. Selanjutnya ada perputaran karyawan atau turnover, yaitu pengunduran diri dari suatu perusahaan, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Perputaran karyawan yang tinggi menambah biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Selanjutnya ada perilaku kewargaan organisasi atau organizational citizenship behavior. Perilaku kewargaan karyawan yaitu tindakan atau kehendak sendiri yang bukan menjadi bagian persyaratan kerja formal, yang mendorong efektivitas fungsi organisasi. Contohnya, menolong rekan kerja, bersedia memperpanjang jam kerja atau bersedia lembur, dan menghindari konflik di tempat kerja.
Selanjutnya ada kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja yaitu sikap yang ditunjukkan karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan yang merasakan kepuasan kerja cenderung lebih sering masuk kerja, memiliki kinerja yang tinggi, dan loyal terhadap organisasinya tersebut atau perusahaannya tersebut. Selanjutnya, perilaku buruk di tempat kerja atau workplace misbehavior, yaitu perilaku karyawan yang disengaja yang berpotensi bahaya bagi organisasi atau anggota organisasi lainnya. Contohnya penyimpangan, agresi, perilaku antisosial, kekerasan, dan selanjutnya sikap dan kinerja. Sikap atau attitude yaitu pernyataan evaluatif disukai maupun tidak disukai terkait orang, cerminkan apa yang dirasakan seseorang tentang sesuatu. Suatu sikap komponen kognitif, yaitu suatu sikap yang merujuk pada keyakinan, opini, wawasan, atau informasi yang dimiliki seseorang. Selanjutnya ada komponen afektif, yaitu suatu sikap bagian emosi atau perasaan dari sikap yang muncul. Selanjutnya ada komponen perilaku, yaitu suatu sikap yang merujuk pada itikat berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya atau sebaliknya. Ada hubungan kepuasan kerja terhadap perilaku karyawan. Yang pertama, hubungan kepuasan kerja dan produktivitas. Apabila karyawan lebih puas terhadap pekerjaannya, maka perusahaan cenderung lebih efektif daripada perusahaan yang karyawannya kurang puas pada pekerjaannya. Selanjutnya ada hubungan kepuasan dan ketidakhadiran. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang kurang puas pada pekerjaannya akan jarang hadir di kantor atau di tempat kerjanya, dibandingkan dengan karyawan yang puas. Hal tersebut korelasinya atau hubungannya itu tidaklah benar atau kurang benar. Meskipun masuk akal dan sering kita temuin, karyawan yang kurang puas itu cenderung sering membawa dan perputaran karyawan. Karyawan yang puas memiliki tingkat perputaran karyawan atau pengunduran diri yang rendah atau sebaliknya. Selanjutnya ada kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Karyawan yang puas terhadap pekerjaannya biasanya lebih ramah, energik, dan responsif ketika melayani pelanggan. Hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas terhadap konsumen. Selanjutnya ada hubungan kepuasan kerja dan OCB atau perilaku keluargaan organisasi. Karyawan yang memiliki keputusan lebih akan mengutarakan hal positif dalam rekan kerjanya. Selanjutnya ada hubungan kepuasan kerja dan perilaku buruk di tempat kerja. Ketika karyawan kurang puas dengan pekerjaannya, dengan beragam cara. Salah satunya adalah dengan mereka mengundurkan diri. Keterlibatan kerja dan komitmen organisasi. Keterlibatan kerja atau job involvement merupakan tingkatan di mana seseorang karyawan mengidentifikasi pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kinerjanya sebagai hal penting dalam menghargai dirinya. Komitmen organisasi atau organizational commitment merupakan tingkatan di mana karyawan mengidentifikasi dirinya
dengan organisasi tertentu beserta keinginan untuk mempertahankan anggotanya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi menghasilkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan yang rendah. Selanjutnya ada partisipasi karyawan atau employee engagement, yaitu karyawan merasa menyatu, puas, dan antusias dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang banyak berpartisipasi akan sangat bersemangat dan mendalami pekerjaan mereka. Sedangkan karyawan yang partisipasinya kurang biasanya hanya bekerja sekenanya saja atau sekedarnya saja dan kurang peduli. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif menjelaskan tentang hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam sikap atau antara perilaku dan sikap. Contohnya, saat seseorang tahu bahwa olahraga dan konsumsi makanan sehat adalah hal yang penting, tetapi seseorang tersebut tetap tidak melakukannya. Itu merupakan contoh dari disonansi kognitif. Ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama, pentingnya faktor-faktor yang menciptakan disonansi. Apabila faktor yang menciptakan disonansi relatif tidak penting, tekanan untuk mengoreksi inkonsistensi akan mudah. Tetapi bila faktor ini dianggap penting, maka seseorang mungkin mengubah perilakunya. Selanjutnya ada tingkat pengaruh yang diyakini seseorang terhadap faktor-faktor tersebut. Apabila mereka menganggap bahwa disonansi merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus diterima, mereka tidak akan mau mengubah sikap mereka dan tidak merasa perlu melakukannya. Selanjutnya, yang terakhir ada imbalan yang terdapat dalam disonansinya. Imbalan mempengaruhi tingkatan di mana seseorang termotivasi untuk mengurangi disonansi. Selanjutnya ada survei sikap, yaitu survei yang menghimpun respon dari karyawan melalui ragam pertanyaan tentang apa yang mereka rasakan terhadap pekerjaan, kelompok kerja, supervisor, atau organisasi mereka sendiri. Selanjutnya, ada implikasi memahami sikap karyawan bagi manajer. Ada 3. Yang pertama, manajer seharusnya tertarik pada sikap karyawan karena hal ini mempengaruhi perilaku karyawan. Yang kedua, manajer sebaiknya juga menyurvei karyawan mengenai sikap mereka. Yang ketiga, atau yang terakhir, manajer sebaiknya mengetahui bahwa karyawan akan berusaha untuk mengurangi disonansinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anika. Ya, selanjutnya kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi unik dari pola emosional pikiran dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap suatu situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian seringkali digambarkan dalam sifat-sifat yang ditunjukkan seseorang. Jenisnya, 1. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah penilaian kepribadian ini meliputi lebih dari 100 pertanyaan yang mengungkap tentang bagaimana orang biasanya bertindak atau apa yang mereka rasakan ketika menghadapi beragam situasi. Jawaban seseorang dikategorikan menjadi 4, yaitu extraversion atau introversion, A atau I, sensing atau intuition, S atau N, thinking atau feeling, T atau V, judging atau perceiving, G atau P. Next.
Yang kedua, model Big Five. Menurut model ini, ada 5 dimensi kepribadian dasar yang mendasari semua aspek kepribadian lain, yaitu extraversion, di mana seseorang itu ramah, senang berbicara, tegas, dan nyaman dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, agreeableness, dapat disetujui. Kadar di mana seseorang itu baik, kooperatif, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, conscientiousness, kecermatan, yaitu kadar di mana seseorang itu bertanggung jawab, bisa diandalkan, gigih, dan berorientasi prestasi. Yang keempat, emotional stability, stabilitas emosional, kadar di mana seseorang itu tenang, antusias, dan aman, atau tegang, cemas, depresif, dan tidak aman. Yang kelima, ada keterbukaan terhadap pengalaman, di mana seseorang memiliki banyak minat serta imajinatif. Next. Yang ketiga, ada wawasan kepribadian lain. 5 sifat kepribadian lainnya juga menjadi ukuran yang ampuh untuk menelaah perilaku dalam organisasi. Ada 5, yaitu lokus kendali, mekanikalisme, harga diri, Yang keempat, emosi dan kecerdasan emosi. Emosi yaitu perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi atau suatu objek. Kecerdasan emosi yaitu kemampuan untuk mengenali serta mengelola isyarat dari emosi. Kecerdasan emosi terdiri dari 5 dimensi, yaitu kesadaran diri, motivasi diri, pengelolaan diri, empati, dan kemampuan sosial. Yang kelima, implikasi memahami kepribadian karyawan bagi manajer. Dengan memahami kepribadian karyawan, manajer bisa lebih memahami mengapa ada karyawan yang kurang nyaman dalam mengambil keputusan dengan cepat atau mengapa karyawan lain ingin menghimpun informasi sebanyak mungkin sebelum menangani suatu masalah. Manajer harus mengembangkan keterampilan untuk menyempurnakan reaksi emosional sesuai dengan situasi. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. D. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita mengartikan lingkungan sekitar dengan menyusun dan menginterpretasikan impresi sensoris. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. A. Perseptor. Ketika seseorang melihat suatu dan mencoba menafsirkan apa yang ia lihat, karakteristik individu tersebut, sikap, kepribadian, motif, ketertarikan, pengalaman, ekspektasi, sangat berpengaruh dalam interpretasinya. Target yang dipersepsikan, apa yang kita lihat itu berubah ketika kita memandang secara berbeda. Situasi di mana persepsi terjadi, waktu, lokasi, pencahayaan, temperatur, warna. Next. Dua, teori atribusi. Teori ini menyiratkan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah hal ini disebabkan faktor eksternal atau internal. Penentuan tersebut bergantung pada 3 faktor. 1. Ciri khas mengacu pada apakah seseorang memperlihatkan perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. 2. Konsensus, bila setiap orang yang menghadapi suatu situasi memberikan respon dengan cara yang sama. 3. Konsistensi, semakin konsisten perilaku, pengamat semakin menganggap bahwa perilaku tersebut berasal dari dalam. 3. Jalan pintas dalam menilai orang lain. Kesamaan anggapan, efek seperti saya, asumsi bahwa orang lain mirip dengan kita. B. Stereotip, menilai orang lain berdasarkan persepsi seseorang dari kelompok yang diikutinya. C. Efek halo, terhadap seseorang yang dipengaruhi oleh karakteristik kecerdasan, bersosialisasi, atau penampilan.
4. Implikasi memahami persepsi karyawan bagi manajer. Manajer perlu mengenali bahwa karyawan bereaksi terhadap persepsi, bukan realitas. Karyawan menyusun dan menafsirkan apa yang mereka lihat. Manajer harus mencermati bagaimana karyawan memandang pekerjaan mereka maupun tindakan manajemen. Pembelajaran. Pembelajaran adalah perubahan permanen dalam perilaku yang terjadi akibat pengalaman. Pembelajaran yang masuk kita dalam memahami bagaimana dan mengapa perilaku individu terjadi. 1. Teori operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. 2. Teori pembelajaran sosial. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang bisa belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Besarnya pengaruh yang dimiliki model terhadap seseorang. 3. Cara membentuk perilaku seperti penguatan positif. Isu-isu perilaku organisasi terkini, mengelola perbedaan generasi. Generasi Y, generasi yang lahir antara tahun 1982 sampai 1997. Gen Y membawa suatu sikap baru ke tempat kerja. Gen Y relatif muda, cerdas, mau belajar namun sedikit lancing. Gen Y ingin bekerja tetapi tidak ingin menjadikan pekerjaan sebagai hidup mereka. Berkomunikasi dengan Gen Y berarti ringkas dan mobile. Gen Y bersemangat tentang kesempatan bekerja pada proyek-proyek yang menarik dan semangat tentang jabatan. Upaya dalam menjaga mereka agar terlibat di tempat kerja akan membutuhkan umpan balik dan pengakuan yang kontinu. Menurut Gen Y, suatu lingkungan kerja yang menarik adalah yang menawarkan kesempatan untuk bekerja secara independen dan kreatif. 2. Tantangan dalam mengelola Gen Y terkait manajerial, penampilan, fleksibilitas dalam berpakaian. Teknologi. Gen Y merasa nyaman dengan teknologi karena dibesarkan dalam lingkungan yang syarat teknologi. Gaya manajemen Gen Y menginginkan manajer yang berpikiran terbuka, pakar di bidangnya, teratur, bisa menjadi guru, pelatih, dan mentor sekaligus menghargai generasi mereka. Memahami kebutuhan mereka akan keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan, selalu memberikan umpan balik, berkomunikasi dan meyakinkan, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang baru. Mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Manajer dapat mencegah perilaku negatif dan menyaring karyawan potensial yang memiliki kepribadian tertentu dan merespon dengan cepat dan tegas terhadap perilaku negatif yang tidak bisa dibenarkan. Baiklah, demikian presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Agung. Selanjutnya adalah study case. Karyawan Pegadaian di Jaksel terjerat kasus fraud. Fraud adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberi laporan keliru kepada pihak lain. Perusahaan Pegadaian merupakan suatu badan usaha milik negara yang beroperasi untuk meminjamkan dan menerima barang sebagai jaminan dari meminjam uang. Barang-barang yang dapat digadaikan pada perusahaan ini adalah barang berharga seperti perhiasan, barang rumah tangga, sertifikat, atau kendaraan. Kasus fraud karyawan Pegadaian. PT Pegadaian buka suara terkait kasus fraud yang dilakukan karyawan Pegadaian kantor cabang Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Kronologis kasus. Kasus ini bermula dari temuan pemeriksaan tim audit internal. Ditemukan pelanggaran prosedur dalam pemberian pinjaman. Ditemukan pelanggaran prosedur dalam pemberian pinjaman, membuat karyawan dan perusahaan harus berurusan dengan proses hukum oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pembahasan.
Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Prawi Rosentono pada tahun 2009, kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam suatu perusahaan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab untuk tujuan organisasi, serta dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral etika. Jika teori tersebut dibandingkan dengan studi kasus sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan memiliki perilaku dan kinerja yang buruk karena melanggar prosedur kerja perusahaan dengan memberikan pinjaman yang tidak sesuai hukum. Selanjutnya, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedermayanti 2010, diketahui bahwa disiplin merupakan komponen yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh pihak manajemen. Langkah yang selalu bersifat membangun serta keadilan dalam kedisiplinan yang sangat diperlukan, dan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tindakan atau pelanggaran yang dilakukan karyawan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu dalam bekerja harus dibarengi dengan etika yang baik. Setiap individu perlu mengingatkan bahwa mereka perlu menjaga sikap dan perilaku pada setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya. Perilaku yang baik dapat didukung oleh lingkungan sekitar dan diri sendiri. Oleh sebab itu, perusahaan dan organisasi dalam setiap pekerjaan juga turut andil dalam hal ini. Seharusnya sebagai pribadi yang baik dan jujur, kita harus mementingkan kepentingan kelompok atau organisasi tempat di mana kita bekerja agar tidak mencoreng nama baik kelompok atau organisasi. Karena kepentingan pribadi yang tidak seharusnya dilakukan, apalagi yang bisa merugikan pihak kelompok atau organisasi tersebut, dan juga dalam perlukan pengawasan yang ketat sehingga kita bisa mengurangi terjadinya hal yang merugikan atau tidak diinginkan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami akan menerima 3 pertanyaan. Elsa? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Elsa Rahmakusuma dengan NPM 2211021133. Izin bertanya ya. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang manajer untuk menghadapi banyaknya perbedaan karakter pegawai supaya tetap produktif di tempat kerja? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ya dikirim di obrolan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, karena kami sudah menerima 3 pertanyaan dari obrolan, kami akan menutup sesi pertanyaan, dan bagi teman-teman, tolong beri waktu bagi kami untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Bagaimana cara seorang manajer untuk menghadapi banyaknya perbedaan karakter pegawai supaya tetap produktif di tempat kerja? Yang pertama itu mengidentifikasi keberagaman karyawan, mulai dari usia, ras, etnis, tingkat pendidikan, agama, dan lainnya. Komunikasi. Kalau komunikasi di lingkungan kerja itu baik, maka pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi, informasi, dan melakukan evaluasi hasil kerja karyawan.
Yang ketiga, sikap terbuka terhadap keberagaman karyawan. Terus selanjutnya itu ada perlakuan yang adil. Harus dipastikan setiap karyawan itu mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja dengan seadilnya diri terhadap karyawan yang lain. Selanjutnya itu dibuatnya sistem rekrutmen terbuka. Hal tersebut akan membantu perusahaan dalam melakukan penilaian berdasarkan kualifikasi kandidat, wawancara kompetensi, standar kelulusan, dan penilaian kerja lainnya. Kesuksesan perusahaan itu tergantung pada bagaimana cara perusahaan manusia segala perbedaan tersebut, sehingga dapat menciptakan karyawan yang produktif. Diterima, Elsa? Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eva. Bagaimana cara atau teknik untuk mengukur tingkat kepuasan caranya, siapkan beberapa pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait perusahaan, misalnya seperti sejauh apa mereka memahami cara kerja, manajemen, juga pemahaman atas visi dan misi perusahaan, dan juga tentang motivasi mereka bekerja di perusahaan terkait. Apa bisa diterima, Eva? Baik, terima kasih ya, Bung. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Pertanyaannya yaitu, mengapa perilaku individu dalam organisasi merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi sebuah organisasi? Nah, di sini saya akan menjawab, perilaku individu perlu menjadi salah satu perhatian bagi sebuah organisasi karena setiap karakteristik yang berbeda, sehingga hal ini mempengaruhi dalam cara bagaimana perusahaan akan mengatur pola dan sistem kerja organisasi tersebut. Contohnya dalam memotivasi karyawan agar melakukan pekerjaannya secara efektif. Hal ini juga sangat diperlukan bagi setiap pemimpin di sebuah perusahaan agar setiap pemimpin tersebut dapat memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap karyawan tersebut. Apakah Syifa dapat menerima jawaban kami? Iya, Nandia, makasih. Iya, sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.